Shalom teman-temanku, para petani porang yang ada di seluruh Republik Indonesia. Hari ini tepat tanggal 1 September 2021, saya akan melakukan penanaman katak porang dan umbi porang, yang dimana ini saya menanam belum keseluruhan, saya baru menanam sebagian. Seperti ini teman, tunas dari bibit kita. Dan yang ini sudah panjang-panjang ya teman-teman, saya sendiri kasihan melihatnya. Jadi saya akan coba tanam sebagian. Dan ini adalah umbi porang kita, hasil tanam di musim tahun lalu. Nah, yang kecil-kecil ada dan yang agak besar juga ada. Jadi kita akan tanam kembali. Dan di sini kita menggunakan mulsa teman-teman. Kita mengambil pelajaran di musim tanam tahun lalu. Untuk gulma sendiri kita agak sulit ya tanggulangi. Jadi di musim tanam tahun ini kita mencoba memakai mulsa. Dan untuk melubangi mulsa kita menggunakan alat seperti ini teman-teman. Banyak saya lihat ya dari tutorial teman-teman, banyak alternatif cara membuat alat pelubang mulsa. Ada yang bilang dari kaleng, dan saya coba ini dia. Ini saya rakit sendiri teman-teman. Setelah saya coba dan ternyata kurang efisien, karena kalau dari bahan kaleng ini teman-teman, dia memang cepat menghantarkan panas, tetapi cepat juga dia untuk tidak lagi panas untuk dalam jangka lama. Dan akhirnya kita beli alat seperti ini teman-teman. Ini diagonalnya cukup besar ya teman-teman ya. Ini ada sekitar 15 cm. Kita coba pakai alat ini. Dan saya akan tunjukkan hasil dari yang dilobangin menggunakan alat itu. Jadi ini teman-teman, media tanam yang kita buat dengan menggunakan mulsa dan dilobangin pakai alat yang diagonalnya 15 cm tadi, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah kita tanam sekitar seminggu yang lalu dan belum ada muncul tunas ya. Ini semuanya, jadi lubangnya cukup terlalu besar teman-teman, seperti ini. Jadi rumput tumbuh, nah keluar dari sininya karena terlalu besar ya teman-teman ya. Nah tapi udah ada yang tunas nih teman-teman, ini tunasnya sudah keluar. Nah ini udah ada tunasnya keluar ya teman-teman ya. Kita menunggu fase pertumbuhannya. Ini dia. Di sini kita ada menanam sekitar 2.500 katak. Kita menggunakan katak mini yang isinya sekitar 500 up. Dan ini kita sudah menyediakan juga lahan untuk ditanam katak juga. Di sini kita menggunakan alat dari besi. Karena tadi dari kaleng susu kita coba kurang efisien, dari alat pelubang mulsa yang bergerigi dia juga kurang efisien menurut saya. Akhirnya saya tambah alat pelubang mulsa menggunakan besi. Dan ini dia yang kita lubangin menggunakan besi, dan diagonalnya sekitar 10 cm. Dia lebih kecil ya teman-teman ya. Dan dia juga lebih rapi karena dia tidak terlalu menggunakan tekanan yang terlalu ekstra ya. Karena dia sudah panas, kita cuma tinggal tempel, dia sudah berlubang. Ini teman-teman, masih ada beberapa yang belum kita lubangin. Setelah nanti kita lubangin, baru kita akan lakukan penanaman. Untuk yang ini akan mengikuti fase selanjutnya. Setelah ini kita tanam, kita ini akan buat
penutupan mulsa. Ini kemarin baru diselesaikan satu mulsa. Yang ini untuk ini ya, satu baris itu dia ada isi sekitar 150. Satu bedeng ini 150 lubang, teman-teman. 150 lubang. Dan saya akan menunjukkan untuk katak porang kita yang kita tanam sebulan yang lalu ya. Sebulan lebih kalau nggak salah, sebulan lebih. Saya di sini menggunakan beberapa cara ya, senyamannya saya. Yang penting saya masih menanam di zona musim tanam. Gitu. Jadi ini saya tanam di sini untuk katak-katak yang sudah bertunas duluan. Karena menurut saya bertani itu seni ya. Ya, saya cobalah bereksperimen menanam di bulan Juli pertengahan. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia katak porang kita yang kita tanam di bulan Juli pertengahan ya. Saya kasih tumpang sari dengan kacang tanah. Karena kemarin hujan belum turun, saya khawatir dia tidak ada naungan, jadi saya beri naungan kacang tanah. Kacang tanahnya subur-subur teman-teman. Nah, dan ini sudah ada yang tunas kedua teman-teman. Nih, sudah ada tunas kedua. Ya, sudah tunas kedua. Mudah-mudahan subur ya. Ini juga sudah ada tunas kedua. Nah, ini sudah datang tunas kedua juga. Ini saya berikan tumpang sari tumpang sari kacang tanah, yang dimana kacang tanahnya nanti bisa kita masak ya. Bukan untuk dijual tapi untuk kita konsumsi sendiri. Ini dia teman-teman yang saya tanam kemarin di bulan Juli pertengahan sampai ke sini. Nah, itu kita akan melakukan penanaman hari ini. Setelah kita lubangin, kita akan tanam. Nah, ini semua sudah ditanam semua teman-teman. Nah, ini saya ada beberapa umbi teman-teman. Akhirnya saya tanam umbinya. Dan umbinya sudah berdaun semua. Ya. Saya uji coba. Kebetulan saya ada umbi agak besar, saya tanam di sini dan sudah bentar lagi sudah tumbuh daun. Ini dia dari katak sama teman-teman. Katak 500 up. Ini semua saya kasih tumpang sari kacang tanah. Jadi untuk yang di sana, ini yang sedang dilobangin adik saya dengan menggunakan besi. Itu sedang dilobangin teman-teman. Begini dia. Ya. Kita buat 3 baris. Karena kita menanam dari katak yang kecil. Ini semua hari ini akan kita lakukan penanaman. Jadi di sini bertahap. Jadi begini cara kita melubangi mulsanya teman-teman. Kemarin saya tempah. Karena kalau kita beli di toko tidak ada teman-teman. Karena kita tinggal bukan di daerah pertanian. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kemarin ada mulsanya yang copot. Ya mungkin karena kurang tarik ya teman-teman. Ternyata kalau mau masang mulsa ini kita harus tarik kenceng. Supaya dia nggak kebawa angin. Kita akan perbaiki nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, begini cara kita melubangi mulsa yang dilakukan oleh adik saya ya. Kita menggunakan jarak sekitar 20 cm. Antar tanaman kita menggunakan jarak 20 cm. Ya, karena kita menanam katak kecil sekali ya. Nanti yang di musim akan datang kita akan melakukan pemisahan. Jadi bagian tengah ini nanti semua akan kita ambil umbinya dan kita akan pindahkan ke lahan yang lain. Jadi di sini kita hanya untuk pembesaran kataknya sendiri ya.
Karena nanti kalau misalnya kita biarkan untuk 3 musim dengan jarak 20 cm ya terlalu dekat. Nanti kita akan pisahkan kembali. Jadi begini teman-teman. Meskipun yang mengerjakan tidak ahli ya, ini pertama kali dia melubangi mulsa, tetapi dia mau berusaha. Ini umurnya baru 17 tahun ini teman-teman. Iya, yang dimana teman-temannya lagi asik-asik ya bermain, tetapi dia berusaha untuk bekerja. Ya kita doakan ya supaya dia sukses ya. Semoga ilmu-ilmu cara menanam porang dipelajari dia secara seksama, agar suatu saat nanti dia bisa untuk pengembangan sendiri. Ya disinilah tempatnya dia belajar. Jadi teman-temanku, beginilah yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk video kali ini, ya tentang cara pelubangan mulsa dan jarak tanam yang kita gunakan. Jadi buat teman-temanku semuanya yang ada di seluruh Republik Indonesia, khususnya para petani porang yang sedang memulai untuk usaha menanam porang, ayo jangan pesimis, optimis. Karena segala sesuatu itu akan nampak hasilnya setelah kita coba. Jadi kalau ada petani porang yang sukses, yang kaya raya, yang berhasil lah, jangan tanyakan kepada dia, bagaimana cara kamu untuk kaya? Tapi tanyakanlah kepada dia, supaya apa kamu berjuang. Karena namanya berjuang itu pasti pahit. Pasti dia melewati fase-fase di mana dia benar-benar ekstra mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pemikiran-pemikiran, segala upaya dilakukan agar keberhasilan boleh diraih. Jadi untuk teman-temanku, ayo kita coba. Kita tidak akan pernah tahu keberhasilan kita di mana kalau kita tidak mencoba. Bukan seberapa banyak yang mampu kita tanam, bukan seberapa banyak yang mampu kita olah untuk saat ini, tetapi kita coba dulu. Di saat kita coba dan kita merasa kita cukup mampu untuk membuka atau menanam dalam jumlah besar, ayo kita lakukan. Jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap optimis. Yang terpenting adalah teman-teman, andalkan Tuhan dalam segala hal. Serahkan kepada Tuhan apapun yang menjadi keinginan kita, biar Tuhan yang merancang untuk kehidupan kita. Karena segala sesuatu, bila kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan lebih mudah. Sukses terus untuk teman-temanku dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, selalu mengutamakan sehat. Karena kalau kita sakit, kita tidak dapat melakukan apapun. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Tuhan Yesus juga memberkati segala pekerjaan Anda. Shalom.